Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Panda Rifani. Ya, seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, kalau yang ngabarin rame, kita lanjut ke part 2. Sebenarnya rame buat aku ini masih di kancah, masih di titik kayak lebih dari 2,5 yang nonton. Oke. Dan sekarang happening dan I'm so thank you banget sama kalian semua karena sudah menonton atau mendengar kisah horor teman-teman Panda. Termasuk kamu nih teman-temanku. Siapa aja yang punya cerita horor menarik, elegan, aneh, tidak seperti kebanyakan bisa banget kamu ceritain di sini karena aku bakalan seneng banget ngebawain ya. Oke. Puasa masih sebentar lagi, tapi kita sudah dapat kiriman cerita dari teman-teman Panda yang latar belakangnya atau waktu kejadiannya itu di malam takbiran. Gimana nih? Oke, jadi lanjut aja ke kisahnya kayak apa tanpa berlama-lama lagi. Story out. Jadi kiriman kali ini dari wanita yang sebut saja namanya Okta. Jadi ini terjadi saat dia masih SMA dan dialami oleh totalnya sih ada 5 sama dia 6 ya. Totalnya ada 5 sama dia 6. Tapi berhubung di sini yang cuma terlibat itu 4. Jadi yang 2 ini nggak aku signifikanin siapa namanya ya, nggak aku detailin, nggak aku namain anonim lah ya. Nah yang satu ini adalah Okta, Dika, Latif, dan Alex. Oke, ingat ya, Okta, Dika, Latif, dan Alex. Oke. Jadi cerita ini bermula dari si Okta ini memang sejak SD, SMP, SMA itu aktif banget yang namanya ikut memeriahkan malam takbiran. Ya, jadi iya tuh Jo, dari SD dia ikut takbiran. Ada takbiran dia ikut, bener-bener tuh Jo, di mic-nya dia tuh kayak menakbir gitu kan, bertakbir dia tuh di mic gitu, di mikrofon masjid gitu dia bertakbir dari sampai takbiran manual. Maksudnya takbiran manual itu adalah takbiran yang pertama diisi abis Isya itu jalan-jalan keliling gitu kan Jo, pakai obor, pakai beduk, tau enggak? Nah terus yang sampai dia di SMA itu yang katanya takbirannya sekarang cuma sampai jam 11 doang nih, enggak. Soalnya jam 11 ke atas sampai jam 2-an itu pakai kaset, terus jam 2 dihentikan lagi nanti sampai menjelang subuh, katanya kayak gitu tuh Co. Di kota kalian kayak gitu juga nggak Co? Takbirannya udah beda sekarang, nggak kayak zaman dulu. Nah jadi pokoknya si Okta ini ikut semua rentetan acara takbiran di setiap tahunnya pada masa itu. Oke. Nah, untuk cerita kali ini juga kalau tepatnya tahun berapa itu katanya di tahun 2012. Udah lama banget ya. Nah, pada saat itu si Okta sama si Dika ini ceritanya yang paling tua di antara keempat anak lainnya. Tadi kan ada 6 totalnya ya. Nah, si Okta sama si Dika ini yang paling tua lah. Jadi mereka berdua nih kayak bisa dibilang ketua geng dan wakil ketua geng gitu loh. Jadi setiap malam takbiran pasti ada mereka berdua nih, pasti nggak pernah enggak di masjid perumahan itu ya. Nah pada tahun 2012 itu juga takbiran ya pasti mereka ikut tuh, mereka udah kayak siap-siap. Oh ntar malam gue mau ikut ini, gue mau keliling begini, gue nanti mau pakai baju ini, udah disiapin tuh sama si Okta. Begitupun dia konfirmasi sama si Dika, Dik ntar malam oke kan? Oke, siapa aja yang ikut? Dirembukin, oh ternyata ada nih 4 orang anak. Nah kalau misalnya kalian nanya dari Dika sama Okta ini jaraknya berapa tahun sama 4 anak ini, si Okta ini SMA, si Andika ini SMP, nah 4 orang lainnya ini SD ya. Jadi si Dika sama 4 orang lainnya ini mereka laki-laki ya, cuma si Okta doang nih. Jadi tipikal cewek-cewek tomboy gitu deh. Pokoknya cewek-cewek tomboy, pemberani, badung. Wah, ayo loh, gak ada lawan gue. Sini loh, maju. Saya gue bacok sini.
Jadi malam itu, malam yang sudah takbiran manualnya itu sampai jam 11. Jadi udah kan mereka berkeliling, mereka mengelilingi setelah mereka keliling-keliling perumahan pakai obor, pakai beduk gitu. Akhirnya mereka diam di masjid mengelilingi mikrofon yang di tengah-tengah. Jadi takbirannya itu ganti-gantian ya. Sampai akhirnya di jam 11 malam, salah satu dari mereka nih, si Alex bilang gini, "Kak, gue udah ngantuk nih," gitu. "Jadi gimana kalau misalnya gue pulang dulu?" Nah, terus yang satu nimpalin lagi, si Latif bilang gini, "Kalau pulang lagi nanti kebablasan tidurnya malam, nanti kita nggak ada kesannya ngelewatin satu malam full sampai subuh di luar di masjid," katanya gitu. Akhirnya si Dika bilang gini, "Ya udah, kalau emang lu para bocil pada capek, tidur aja di masjid, ya, tidur aja di sini gitu. Lagian tuh kagak ada siapa-siapa lagi, cuma mereka berenam sama satu marbot. Itu pun marbotnya kayak pulang juga gitu, John. Katanya sih marbot itu waktu itu pamitan pulang, nanti jam-jam 3-an atau jam-jam setengah 4-an menjelang subuh gitu bakalan balik lagi itu ke masjid." Nah, jadi mereka di masjid itu ada 6 orang ya, Oke. Jadi sudah disepakati nih, karena capek dan emang belum terbiasa keempat orang ini ngikutin si dua suhu ini, mereka ketiduran. Mereka capek, akhirnya ketiduran. Mereka tuh kayak berbaring gitu loh, kayak ikan asin dijemur. Nggak, maksudnya kayak berbaring aja, berempat gitu kan. Ini karpet masjid ya kan. Nah, di sini tuh mereka berempat gitu tiduran ya kan. Nah, si Okta sama si Dika itu masing-masing di kanan dan kiri. Kanan kiri, putar jari, kanan kiri. Jadi di sini, jadi mereka empat di tengah. Di sini ada si Okta, di sini lagi ada si Dika. Oke, udah kebayang ya kayak gimana ya. Nah, semua malam itu ya pada biasanya lah, gimana sih malam-malam takbiran ya kan, samar-samar suara takbir juga masih terdengar dari masjid yang lain gitu. Si Dika sama si Okta ini bukan berarti gak ngantuk ya, mereka ngantuk juga, cuma mereka tuh mau kayak sekalian ngebuktiin ginilah sejatinya, walaupun takbiran tidak dikumandangkan tapi hati ini bertakbir Allah Akbar kayak gitu. Jadi kayak untuk menunjukkan lah keempat orang ini ya, kalau misalnya mereka tuh dari dulu banget, dari mereka pada SD nih dua-duanya ya beginilah mereka melewati malam takbiran. Walaupun si Okta itu bilang juga ya, katanya makin kesini tuh takbiran makin gak seseru dulu lah gitu, maksudnya yang dulu gimana sekarang gimana gitu. Si Okta bilang kayak gitu, Nah udah kan, nah pas mereka lagi jaga ini, empat orang anak ini udah tidur gitu aja, emang bener-bener kayak bocil yang udah malam, udah ngelewatin jam malam, udah tidur gitu. Tidur aja mereka di situ. Nah, sedangkan si Dika sama si Okta ini sebenarnya dari awal tuh cuma kayak ngobrol-ngobrol kayak hal-hal sederhana biasa gitu. Sampai akhirnya tuh posisinya si Okta tuh kan udah kayak gini kan, sambil duduk tuh ya, nggak tiduran juga tuh dia, sambil duduk, matanya juga udah kerenyap. Tiba-tiba ada suara kayak batu kecil-kecil gitu, dilempar ke jendela kaca, ke kaca di masjid, kaca jendela masjid gitu, dilempar kayak trik 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 gitu. Gimana sih bunyinya? Ntar lah ya, aku kasih efek pakai trik trik. Nah, si Okta yang tadinya udah kerenyap sambil kayak menidurkan pipinya di tangannya, dia tiba-tiba langsung kayak, apa ya tadi gitu. Nah, terus dia langsung ngeliat tuh ke arah anak-anak sama ke arah si Dika. Anak-anak masih tidur aja. Terus si Dika sampai bilang gini, si Okta bilang gini ke Dika, "Dik, lu tadi dengar gak sih tuh udah suara apa?" Nah, si Dika juga yang ternyata udah kerenyap sambil duduk gitu, langsung kayak, "Apaan? Itu tadi suara lempar kayak orang lagi ngelempar batu." Apaan sih, gue kagak denger. Si Dika bilang gitu tuh. Sampai akhirnya pas si Okta lagi kayak kekeh nih kalau dia emang ngedengar, si Okta tuh bilang, iya loh Dik, ada loh Dik. Kenapa si Okta ngomong kayak gitu? Kedengeran lagi tuh suaranya, trik trik trik, lebih sore dan lebih kencang. Jadi kayak emang batu kerikil atau kayak sekumpulan pasir kasar gitu dilemparin gitu loh ke kaca. Jadi gimana sih bunyinya, kayak gitulah. Nah, akhirnya si Dika tuh percaya kan, langsung kayak, oh iya juga ya, oh cek lah,
kok gue yang ngecek, kata si Okta gitu kan. Ya kan lu yang pertama kali denger, lu lah yang ngecek. Balik lagi karena si Okta adalah wanita pemberani, akhirnya dia oke, gue yang ngecek, lo minggir. Nah jadi dia tuh ngecek tuh dia jalan keluar, ngecek tuh dia udah tengok kanan, tengok kiri, gak ada siapa-siapa tuh cowok. Cuma ya kayak ada angin ini aja lah, angin apa sih, angin berembus malam gitu aja lah. Si Okta cuma bilang, "Dik, gak ada." Nah kan ya udahlah, mungkin pasir atau apa yang ke bawah angin kali. Oh iya juga sih. Nah si Okta tuh awalnya kayak udah cuma gitu aja. Di sini tuh si Okta nggak mikir kemana-mana ya. Coba maksudnya si Okta tuh di sini lebih kayak ke takutnya ada and the gang yang lain ngerusuhin mereka gitu. Kayak dia sebagai ketua, oh gue nggak bisa kayak gitu. Gue harus melindungi geng-geng gue dari geng-geng gadungan itu, dari geng-geng bandit itu, kayak gitu sih Okta mikirnya. Jadi emang nggak pikiran kemana-mana tuh, sampai akhirnya dia bilang gini, oh nggak bisa lah gue kayak gini, gue kan menyontohin kalau ngomong takbiran tuh harusnya begini gitu, meskipun tidak dalam mikrofon, setidaknya dalam hati dan suara yang walaupun suaranya tidak kenceng, inilah yang namanya takbir, kayak gitulah. Akhirnya dia bilang gini, oke lah, gue nggak mau ngantuk. Terus kata si Dika gitu, ya jadi gue mau ke tempat wudhu yang ada di luar, lo mau ikut gak? Mau ngapain lo ke tempat wudhu? Gue mau supaya ngejreng lagi nih mata, kata si Okta gitu kan. Ya udah lu duluan aja, nanti gue nyusul, kata si Dika gitu. Akhirnya udah tuh si Okta keluar dari masjid sekitaran jam 1:30 tuh, jam 1:30 dini hari ya kan. Si Okta keluar dari masjid, dia langsung lihat kanan kiri, jalan aja tuh. Nah udah, jadi posisi di masjidnya itu di sampingnya memang ada tempat wudhu umum gitu. Jadi tempat wudhunya tuh ada 4 sisi katanya. Di sisi luar kanan 1, di sisi luar kiri 1, di dalam tuh ada 2 gitu. Nah di dalamnya ini yang berbarengan sama toiletnya gitu loh cowok ya. Dah, si Okta tuh datang tuh kan, cukup datang ke tempat wudhu. Basuh lah dia wajahnya kan, basuh dia wajahnya sampai akhirnya ngejreng lagi. Tapi pas dia lagi basuh wajahnya itu Jo, dia tuh kayak ngerasa ada angin yang niup lehernya gitu Jo. Jadi bukan angin yang berhembus ngeliatin leher ya, jadi kayak gitu. Sampai si Okta tuh kayak auto merinding gitu loh, kayak ih apa sih gitu. Akhirnya setelah si Okta menerima hal itu, ada yang gini, si Okta tuh kayak langsung refleks, siapa tuh. Nah pas si Okta udah ngeliat kanan kiri belakang yang nggak ada, akhirnya dia ngeliat ke atas. Dan kalian tahu siapa yang dia lihat? Jadi pas si Okta ini matanya ke atas, di dindingnya itu pembatas antara masjid sama kebun di belakang masjid itu loh. Jadi nggak full sampai apa gitu, adalah sedikit. Pokoknya ini tempat wudhunya di sini, nah si Okta berdirinya di sini, nah ini dindingnya ya kan cowok. Nah terus pas si Okta nengok ke dindingnya ini, ke atas ini gitu kan, itu ada kepala hitam gosong legam, bener-bener kepala. Itu si Okta langsung dek gitu kan, astagfirullahalazim gitu, cekil astagfirullahalazim katanya dia gitu. Akhirnya langsung tuh Dika di dinding, dia merayap tet. Nah jadi pas udah Dika udah tuh langsung sigap, ya ketua, ada apa tak? Kamu teriak-teriak malam-malam ini, aduh. Itu di atas ada kepala gosong legam loh. Hah? Kepala gosong legam? Siapa? Ya mana aku tahu. Kalau aku tahu tak perlu lah aku panggil dirimu, katanya gitu. Akhirnya sama si Dika tuh dia naik ke apa sih? Pokoknya ke batu-batuan, ke dinding yang bisa dipijak lah, karena si Dika ini juga kan tipe cowok yang badannya kecil gitu kan cowok. Jadi kan waktu itu masih SMA ya, masih SMA kelas 1 gitu kan. Nah akhirnya dia kayak ngeliat ke kanan ke kiri, gak ada siapa-siapa ketua. Kau tak salah lihat nih. Aku tak salah lihat, tadi memang betul di situ ada. Maaf ya, banyak kali bahasa gue pakai nampaknya. Jadi memang betul tadi aku lihat di situ ada kepala nongol gitu aja, nongol
Iya, tapi nggak ada siapa-siapa ini. Nah, kau tak salah lihat kah? Enggak, serius tadi benar. Nah, si Dika ini sama si Okta ini udah kayak bestie dari mereka belum sekolah katanya Jo. Jadi si Dika ini nggak pernah yang namanya tuh kayak tipu saja kau, nggak pernah gitu. Jadi kayak emang apa yang si Okta bilang ini Dika percaya, begitupun dengan apa yang Dika ngomong ini Okta percaya gitu, karena mereka memang sudah bestie banget dan mereka berdua belum sekolah gitu. Sampai katanya mereka pernah tuh Jo hilang bareng di Ragunan. Katanya di situ ditulisin Jo, hilang bareng gue di Ragunan sama si Dika, gara-gara gue mau liat King Kong. Lanjut. Nah, udah kan abis kayak gitu, ya udahlah aku percaya sama kamu, tapi udahlah kita ke ini lagi, kita ke dalam lagi gitu. Nanti anak-anak pada nyari ini tuh kayak gimana, ntar kamu malah bikin mereka panik lagi kalau kamu kayak gini. Oke Dedik, oke, terima kasih atas nasihatnya. Assalamualaikum. Bukan, belum closing, belum. Nah, abis itu maaf ya tadi ada WA masuk. Nah, abis itu udah kan, jadi si Okta sama si Dika masuk lagi tuh ke dalam masjid, dan mereka berempat, anak-anak yang tadi di dalam anak-anak yang empat tadi ada di dalam itu mereka masih tidur. Jadi udah tuh balik lagi kan si Dika sama si Okta ini ke posisi awal, kanan dan kirinya dari 4 orang anak ini. Nah, sampai akhirnya kan itu kan si matanya si Okta kan udah seger. Nah, begitupun si Dika, walaupun yang tadi belum sempat membasuh mukanya ya udah keburu seger juga gara-gara tadi drama teriak-teriak tadi kan. Akhirnya udah tuh kayak biasa lagi tuh agak beberapa saat. Kenapa agak beberapa saat? Karena saat si Dika sama si Okta ini lagi terjaga mereka berdua gitu kan, sambil sesekali ngeliatin jam di masjid dari jam berapa, terus sambil sesekali mereka berdua tuh pada takbiran kecil lah, suaranya ganti-gantian gitu kan. Sampai akhirnya di situ ada suara, nggak tahu sih itu batu atau enggak, tapi suaranya tuh bener-bener kayak sesuatu yang ditimpukin ke kacanya, ke jendelanya tuh yang kaca itu, jadi duk gitu, bener-bener kayak dilempar gitu, batu gede atau sesuatu benda yang gede dilempar ke jendela masjid situ loh gitu. Jadi emang kayak kenceng banget bunyinya, sampai mereka berdua tuh kayak langsung gitu kan. Sampai di situ tuh kayak emang bener-bener lagi ditimpuk seseorang atau lagi dihancurkan seseorang gitu loh itu kacanya, karena memang suaranya tuh kayak pecah banget. Dan di situ bukan cuma si Okta sama si Dika doang yang denger, tapi keempat yang lainnya tadi lagi tiduran juga denger Jadi ketika langsung si Okta dan Dika tuh berhenti ngelihat ke arah masjid, dan keempat lainnya tuh kayak pada bangun juga. Kak, aduh, Kak, apa itu Kak? Apa itu Kak? Gitu, mereka tuh pada kayak sambil tanya gitu, apa itu Kak? Kata si Okta, kakak juga nggak tahu, nanti coba deh kakak cek dulu. Nah, mereka tuh kayak masih dalam keadaan ngantuk, bangun begitu kan, mereka masih kayak kucek mata. Akhirnya cuma kayak nungguin nih si Okta yang udah pelan-pelan jalan keluar gitu. Udah kan, nah sama si Okta itu di situ dia nggak ngeliat apa-apa, nggak ngeliat siapa-siapa, dan suara yang tadi kenceng banget itu juga tidak memecahkan apa-apa Jadi yang tadi suaranya kayaknya mecahin kaca atau mecahin barang pecah belah gitu nggak ada, beling-beling nggak ada, batu besar atau sesuatu yang besar itu nggak ada, kaca yang pecah atau bolong atau retak itu juga nggak ada, sama sekali nggak ada Nah, di situ si Okta balik lagi tuh, liatin mereka berlima aja. Nah, si Dika bilang gini, gimana? Apa tadi? Gak tahu, gak ada apa-apa Dik, kata si Okta gitu. Akhirnya pas si Okta lagi ngelapor gitu kan ke si Dika dan keempat anak lainnya, itu kan berarti si Okta tuh kan ngebelakangin pintu masjid. Ini pintu masjid, ini dia, dan ini di sini anak-anaknya gitu kan. Nah, pas lagi si Okta lagi berdiri di belakang pintu, itu ada suara lagi, duk, cuma ke arah pintu. Nah, pada saat itu tuh emang jelas banget jelas sejelas-jelasnya. Jadi 4 orang ini ngibrit, apa itu? Nggak selebay itu juga ya, maksudnya kayak
kayak panik gitu lah. Aduh apa itu kabur. Oh, pokoknya kisru banget di situ cowok. Kita si Dika sampai wah sampai kayak gitu kan. Si Dika bingung nih karena pada beraur-auran gitu, pada mencar kemana-mana gitu cowok. Si Dika bingung nih mau ke apa, mau ke ngikutin yang ini apa yang ini gitu. Nah, saat lagi kisru begitu, si Okta nih langsung balik badan lagi kan. Siapa sih lah? Ngapain sih ganggu? Kayak gitu-gitu tuh si Okta ngomongin sesuatu yang gak ada penampakannya gitu. Please deh jangan iseng. Emang gue ngapain sama teman-teman gue? Emang gue ngapain di sini? Buset ya si Okta, setan aja ditantangin. Gue tuh nggak ngapa-ngapain lo di sini, gue kagak ngotorin, gue kagak apa-apa, gue juga nggak aneh-aneh kayak gitu-gitu. Dia masih ngerocos kayak gitu kan. Saat dia masih ngerocos ke halaman depan, ke sesuatu yang tidak ada sesuatunya, ke hal yang tidak ada penampakannya, tidak ada wujudnya itu, tiba-tiba si Dika bilang gini, Okta. Nah kan si Okta langsung kayak iya dik sini tak cepet tak, penting tak, cepet kata si Dika gitu kan. Akhirnya si Okta langsung tuh jalannya cepet gitu kan, gak mungkin juga dia lari dalam masjid. Dia nelusuri suara si Dika di mana Dika berada. Nah rupanya si Dika itu ada di tempat wudhu yang ada di dalam masjid yang tadi aku bilang dia ada sama toiletnya gitu, ya kan. Nah di situ si Okta dengan nafas yang udah kayak, ada apa dik? Itu si Latif tak, kata si Dika kayak gitu. Si Latif, kenapa si Latif? Itu si Okta udah panik kan, kenapa si Latif, kenapa? Nah di situ juga ada si Alek juga mukanya tuh udah kayak datar gitu. Kak Okta, si Latif di dalam, katanya gitu kan. Jadi si Alex kaku gitu, kayak nge-freeze gitu. Sementara si Dika udah uring-uring kan, cepet tak, lu lihat lagi lah tak, si Latif tuh di dalam itu tak gitu. Nah si Okta kan penasaran ya, maksudnya kayak dia penasaran, dia juga panik. Aduh kenapa nih, jangan-jangan dia mikirnya tuh udah kayak, aduh jangan-jangan emang itu tadi setan gitu. Jadi kayak si Latif dirasukin nih, si Latif kena imbasnya nih apa nih. Jadi si Okta langsung tuh masuk dia ke dalam bilik tempat wudhu yang ada di sebelah atau yang ditunjukin sama si Dika tadi Nah pas si Okta ini masuk kan muka dia masih panik tuh. Latif dia ngeliat di dalam itu si Latif lagi jongkok si Latif lagi jongkok meringkuk, tangannya itu dilipat gini di atas lutut gitu kan, sambil jongkok. Tapi Tip, kamu kenapa? Kata si Okta gitu tuh. Nah si Latif tuh di situ langsung ngeliat muka Okta kan. Jadi dia kayak masih meringkuk diam gitu, terus dia langsung ngeliat muka Okta. Kak, iya Tip, lu kenapa? Si Latif lagi, Kak, aku berak di celana. nah pas si Latif ngomong kayak gitu, itu si Dika di luar sama si Alex di luar udah terngakak, terbahak-bahak banget tuh Si Okta tuh langsung kayak susah nafas gitu loh. Apa? Lu apa? Maaf ya Kak, Latif berak di celana. Latif takut loh. Dan si Okta tuh langsung kayak muka datar, keluar dia. Patutlah gue nyium aneh-aneh di sini, kata dia gitu sendiri. Kata dia ngomong kayak gitu pas arah keluar. Nah pas dia langsung ketemu sama si Dika, si Okta tuh bilang gini, diam kau. Shut up. Ya Allah, Okta nasib. Di situ si Okta udah bilang, gue udah panik dah. Gue kira tuh ada apa, atau gue kira tuh kayak maksimalnya hal yang paling menegangkannya yaitu si Latif kesurupan. Tapi ini enggak. Saking dia ketakutannya, dia malah mengeluarkan ajimatnya di situ. Yang which is si Latif itu jongkok di situ. Jadi dia tuh nggak pas di klosetnya gitu loh, masih pakai celana. Lu kebayang gak sih abis dapat sesuatu hal yang kayak
gangguan-gangguan berupa timpukan apa jentrang-jentrang segala macam, tiba-tiba lu kayak gitu, tiba-tiba lu dengan kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kisah apa ini sebenarnya? Oke. Nah, setelah itu udah kan, akhirnya mereka berempat dikumpulin. Itu si Alex masih ngakak juga. Udah tuh kata Okta, udah lah, udah diem lah Lex, udah Lex, lu tuh ya ngecium ini yang paling jelas, emang kurang ajar lo ya, Bang Z lo ya. Gitu sama si Okta tuh, Jo. Akhirnya mereka cuma kayak, ya aku pengen lihat aja muka kakak kayak gimana. Udah pada diceng-cengin, dan akhirnya kan ketiga yang lainnya juga tahu tuh. Ya udah, akhirnya si Latif ini kayak disuruh bersih-bersih, tapi dengan catatan si Latif minta ditemenin di depan pintu. Nemenin depan pintu toilet itu siapa? Yes, si Okta lagi. Satu sisi dia kesel, dia emosi, tapi satu sisi dia yang paling tua di situ, dia harus menunjukkan bagaimana sikap pemimpin atau sifat kakak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah tuh Jo, udah beberes kan. Akhirnya kayak apa, rumahnya yang paling deket tuh di situ adalah si Alex, dipinjemin lah jalannya si Alex di situ. Sampai akhirnya mereka pulang, keempat anak ini pulang. Kalau si Okta sama si Dika mah lanjut tuh Jo, bersih-bersih lagi karpet-karpet yang bakalan dipakai buat sholat Id gitu kan. Jadi ya udah tuh, kata si Okta tuh gini kayak, lu nih ya, besok tuh udah lebaran loh, lu bukannya maaf lahir batinan sama gua malah ngeprengin kayak gitu, lu malah ngasih gua kayak gitu. Ya kan gue nggak punya salah sama lu tak gitu. Lu kan tahu lu gue di antara kita tuh cuma ya dari dulu tuh ada. Jadi yang bener-bener kesalahan gue tuh nggak ada. Makanya gue bikin kesalahan dulu sebelum gue minta maaf ke lo besok, kata si Dika tuh gitu coy. Jadi emang udah deh. Udah, akhirnya subuh juga berkumandang, si Okta juga di situ udah pulang ke rumah sebentar buat mandi dan ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah sebelum akhirnya sholat Id dilaksanakan, Jo. Yes, jadi itulah kisah Okta, Dika, dan teman-teman adik-adik lainnya yang gue pas baca itu kayak pertama kayak gitu, kayak kan udah tuh dari atas apa nih, terus apa nih, terus mbah. Kok akhirnya begitu, kok asam. Jadi gitu aja. Oke, nafas juga sudah diatur, ketawa jangan berlebihan. Jadi segitu dulu kisah kali ini untuk pengisi episode 2 HTTPC horor teman-teman panda komedi. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like dan komen ya. Walaupun inilah aku masih tetap deh, aku nggak akan nyuruh kalian komen gitu kan. Nah terus kalau kalian punya cerita juga yang tadi aku bilang lucu tapi horor, maksudnya di sini masih ada kesan horornya ya. Horornya lucu, horornya aneh, horornya beda, boleh banget kalian ceritain di channel aku. Pasti aku bawain, pasti aku sajikan nih, biar temen-temen tuh ngedenger juga gimana sih cerita epic atau wow atau kocak kalian yang masih ada berhubungan dengan horornya. Dan jangan lupa coy, tolong bantu aku banget kembangin channel aku ini dengan tekan tombol subscribe-nya juga. Segitu dulu, aku ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Dadah. HTPC, Mark Minmin Panda. Comedy.